Ketua Umum Legatisi Indonesia Ahyani BA sampaikan 2 kasus lab forensik Mabes Polri dalam kasus RL dan kasus hibah bansos Sambas 80 miliar yang diduga mangkrak. Tepatnya Kamis 29 Januari 2026 setelah keluar dari ruang sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Sambas, diwawancarai wartawan GNTV Indonesia Revi. Adapun penjelasan daripada Ahyani adalah sebagai berikut. Kasus pidana yang didakwa jaksa penuntut umum kepada RL menggunakan alat bukti non-identik lab forensik Mabes Polri. Hal ini jelas cacat hukum dan tidak sah. Terdakwa harus dibebaskan murni dari segala tuntutan hukum. Menurut Ketua Umum DPP Legatisi Indonesia Ahyani BA, ini adalah gugatan kriminalisasi PH kepada RL. Jadi Legatisi kita dari awal media tadi di pengadilan Pak ya? Ya, di pengadilan. Apa ceritanya Pak? Ya, ini sidang pidana perkara nomor 27. Jadi yang didakwakan oleh jaksa ini masalah sumpah palsu, ada keterangan palsu di bawah sumpah. Ya, itu dikenakan pasal 242 dirubah KUHP baru 373. Dan tapi Pak, dalam hal ini Bapak sebagai pendamping kuasa atau? Kita mengawal pendamping kuasa hukum kuasa yang terdakwa ini. Jadi kalau lawyernya nih Pak Junaidi SHMA ya kita mengawal proses hukum nih. Ya, mengawal proses hukum. Dalam hal ini Pak di pengadilan apa yang harapan Bapak? Tadi dari jaksa ini menyampaikan tuntutan aja, membacakan tuntutan. Nanti termasuk replik duplik itu nanti pembuktian saksi-saksi juga. Tapi kita baca ini pasal yang didakwakan ini sebenarnya ini sumpah palsu atau keterangan palsu ini sebenarnya itu tidak benar semua. Tapi dari yang kita dapat termasuk dari Ibu Tres itu bahwa ini ada satu dokumen, satu bukti surat, alat bukti surat itu yang non identik berdasarkan hasil lab forensik Mabes Polri. Itu yang keterangan dari pengacara Jakarta sebelumnya itu Petres. Tapi kita konfirmasi memang dengan kejaksaan tinggi penyidik memang bukti itu yang digunakan untuk mempidanakan orang. Padahal itu non identik, itu tidak sah, cacat hukum, menurut hukum tidak sah, cacat hukum. Jadi pandangan Bapak tentang hukumnya apa nih Pak? Kita minta hakim ini membebaskan murni, terdakwa harus bebas murni menurut hukum. Karena alat bukti ini yang menjadikan dasar mempidanakan orang ini, yang juga berdasarkan lab forensik Mabes Polri. Tapi polisi juga menggunakan bukti yang itu, yang non identik itu, yang ada 6 sertifikat. Ini kan tidak boleh. Kita berbicara hukum tidak boleh juga digunakannya. Dan juga si Juli Wajidi yang jadi tersangka tahanan Polda dan kejaksaan 1 minggu membuat LP di Polda sejak dia ditahan tuh untuk mempidanakan RL. Tapi dengan bukti itu yang tidak boleh digunakan lagi untuk kepentingan hukum apapun, tidak boleh, itu non identik karena dia memalsukan sehingga dia masuk penjara. Ini kita nggak tahu juga peristiwa kemana bisa sampai terjadi. Bahkan dibikin LP bukan pengaduan. Kalau menjaminkan sertifikat itu biasa dalam hukum bisnis, itu biasa. Tapi ini kan yang digunakan itu yang dibantah oleh terdakwa. Sertifikat 93 itu tidak ada juga di alat bukti itu. 198 ditukar dengan Wasani, itu tidak ada. Bagaimana ini bisa ada terjadi? Ini rekayasa semua nih, melaporkan ini rekayasa. Jadi pandangan apa dalam kita minta ini kan hukum harus adil. Adil bagi rakyat, jangan kita terjolimi, jangan juga kita jadi korban kriminalisasi, dugaan kriminalisasi.
Pak, Bapak kan ketua Lega TV. Ya, umum. Indonesia Pak ya, ketua umumnya Pak ya. Ya. Mungkin ada tambah lagi. Ini pertama setelah kasus ini kan nanti ada sidang lanjutan, pembuktian, keterangan saksi-saksi, kita tetap kawal proses ini. Kemudian untuk yang perkara lain, kita Ketua Umum DPP Legatisi Indonesia dulu pernah melaporkan nih. Kasus hibah 80 miliar. Wah, itu gimana Pak? Nggak ada keterangan apa? Ini ada 3 Kapolda ini menangani kasus ini, sudah diperiksa 105 saksi, 40 anggota Dewan DPRD Sambas, 33 pejabat pemerintah daerah Sambas, termasuk yang penerima hibah ada 26. Ya. Oke, Pak Ketua Legatisi dulu kan kalau nggak salah 2019 Bapak melaporkan, ya. Kan 2026 ini belum naik ke pengadilan, belum P21. Ya. Kalau hal ini Pak, zaman Prabowo ini Pak, gimana Bapak? Atensi Prabowo kan jelas Pak tentang korupsi. Kita ini kemarin ada audiensi dari PP Lega 3 2019 dan kita ke Mabes Polri juga menyampaikan hal ini. Kompol Ahmad juga ya diterima. Kalau itu kita ketemu Laba Lamaila. Di Reskrim Sus Polda Kalbarote itu Laba Lamaila. Memang kemarin dia itu lagi meningkatkan lagi gelar perkara. Tahun 2019 gelar perkara untuk memastikan status hukum nih apakah naik ke penyidikan atau tidak. Oke, Pak, jadi dalam kasus bangsa 40 miliar tambah itu Pak, harapan Bapak gimana Pak? Apa sampai di sini atau memang harusnya ke pengadilan? Bukan, ini harus lanjut ke pengadilan, harus ada kepastian hukum. Ini yang dirugikan nih rakyat nih, uang rakyat, jadi uang negara. Berminta Bapak ke Kapolda baru ini Pak? Kita minta diusut kembali, tuntaskan perkara itu. Jangan jadi PR ini udah bertahun-tahun nih, mangkrak, sama juga bangunan ini mangkrak. Jadi kasus juga bisa mangkrak nih. Mangkrak. Jadi dalam kasus bangsa 40 miliar Bapak anggap ini mangkrak atau masih berlanjut? Kita ini sebenarnya sekarang nih tidak ada lagi nih, diam nih, perkara ini senyap juga. Tapi kita dorong ini dengan Kapolda akan audiensi resmi. Ini harus dinaikkan, lanjutkan. Oke. Kalau tidak mampu mundur saja dari Kalbar jadi Kapolda. Ya. Oke, makasih Pak. Ya. Dan di waktu yang sama, Ahyani BA juga sentil tentang laporan kasus bansos 80 miliar yang sudah dilaporkan oleh Legatisi Indonesia di tahun 2019 dan sampai sekarang masih belum ada tersangkanya, walaupun Kapolda Kalimantan Barat silih berganti, kasus bansos Kabupaten Sambas sepertinya masih belum ada kepastian hukum. Tegas daripada Ketua Legatisi Indonesia di Terminal Kabupaten Sambas, Kamis sore 29 Januari 2026. Kabupaten Sambas, GNTV Indonesia, Repi mengabarkan.